Dulur-dulur, aku minta di like ya. Jangan lupa share juga. Dan yang paling penting harus di subscribe, pokoknya los. Assalamualaikum, sugeng rahayu, sugeng dalu panjenengan sedaya. Bertemu lagi dengan saya Mas Farid. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hakikat jati diri manusia. Sering kita dengar filsafat Jawa yang berbunyi sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Oleh karena itu, sebagai kawulo, sebagai insan yang cinta akan budaya, insya Allah saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada panjenengan sedoyo mengenai hubungan huruf-huruf Sangsekerta terhadap jati diri manusia. Jadi ternyata dalam setiap huruf-huruf Jawa itu mempunyai hubungan khusus terhadap jati diri manusia yang kita kenal dengan huruf Hono Corokodo Tosowolo Odo Joyonya Monggo Botongo. Insya Allah saya akan menjelaskan satu persatu makna dari huruf-huruf aksara Jawa tersebut yang berkaitan dengan jati diri manusia. Yang pertama ho. Ho itu artinya hawa, tidak ada, tidak bisa disentuh, tidak ada. Kemudian no, gono legno, dari tidak ada menjadi ada. Maka di situ ada proses penciptaan dari yang tidak berwujud menjadi wujud, yang tidak ada menjadi ada. Kita artikan itulah bayi yang jebrol dari perut ibunya, dari rahim ibunya. Maka setelah itu Gusti Allah, Gusti Pangeran menciptakan panca indera. Maka dalam huruf Jawa Sangsekerta, huruf ketiga itu berbunyi co. Co itu adalah cipto, roso karso. Jadi coroko cipto, daya cipto, daya roso, daya karso, gitu loh. Menciptakan panca indera, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa menyentuh. Kemudian huruf selanjutnya do to sowolo. Do itu adalah zat. Kalau bahasa nahwu sorobnya aidu domir ilallahi. Jadi kembali domirnya kepada Allah. Do itu adalah Gusti Allah sendiri, zat Gusti Allah. Doto Sowolo yang tidak pernah salah. Jadi dia, Allah itu menyebutkan dirinya bahwasanya sifat Gusti Pangeran itu tidak pernah salah, tidak akan salah dan tidak pernah salah. Itu sifatnya Gusti Allah. Maka sangat berbeda dengan sifat manusia. Sifat manusia itu lupa, khilaf. Sedangkan sifatnya Allah itu tidak pernah salah. Maka sebagai kawulo yang ingin uripnya mulia, hidupnya mulia, kita harus memaknai sifat-sifat Allah yang bisa kita ikuti. Saya contohkan, ya Latifu. Ya Latifu itu Allah maha lemah lembut. Ya kita sebagai kawulo, sebagai insan harus berperilaku lemah lembut. Nah itu sifat ketuhanan. Jadi dalam aksara Jawa itu maknanya sangat dalam. Dari penciptaan, kemudian sifat-sifatnya Allah yang berhubungan dengan tauhid yang harus kita ketahui. Kemudian huruf selanjutnya podo joyonyo. Podo itu artinya sama, joyonyo. Dua-duanya mempunyai sifat. Ada sifat manusia dan sifat ketuhanan. Nah, dalam konteks podo joyonyo ini, bahwasanya sifat yang bertentangan dengan Tuhan, sifat Allah yang bertentangan dengan manusia, atau sifat manusia yang bertentangan dengan Allah. Contohnya Gusti Allah itu boleh sombong.
Kalau Allah boleh sombong, Al-Kabiru. Jadi maha sombong itu Gusti Allah. Boleh. Gusti Allah maha sombong, boleh. Tapi kalau manusia sombong tidak boleh. Karena kawula ke sing diciptakan ngono lho. Dheweke mung panembah ki yo wis taat karo Gusti Allah, apa anane nyembah karo Gusti Allah, ngono wae. Jadi dalam konteks Data Sawala sama Pada Jayanya itu sangat berbeda. Kalau Data Sawala itu malah kita harus ikuti sifat yang begitu itu loh. Seperti Allah maha lemah lembut, kita harus lemah lembut. Kalau Pada Jayanya itu sifat yang bertentangan dengan manusia, sifat Allah yang bertentangan dengan manusia, maka tidak boleh kita ikuti. Seperti Al-Kibaru, sombong. Allah boleh sombong, tapi manusia tidak boleh, gitu loh. Sebagai kawula ya wis nrimo ing pandum ngono wae. Pokoke wis pasrah ngono nek dadi manungsa ki ya kalau bisa ya berjalan di muka bumi ki ya dengan lemah lembut, dengan tumindak laku ingkang sae. Kemudian huruf selanjutnya monggo botongo. Mo itu artinya sukmo. Ngo itu artinya satu. Bo artinya badan. Selagi badan kita masih ada sukmo, kita tidak akan pernah mati. Kita akan hidup. Ketika sukmo kita meninggalkan kita, maka di dalam konteks huruf tersebut botongo. Botongo adalah batang. Batang itu dalam bahasa Jawa mayit. Al-mayit itu wis mati, wongnya mati. Jadi mati. Kalau sukmo sudah keluar dari badan, wis mati. Tapi kalau sukmo yang masih ada di badan, kita nggak. Kalau misalkan sukmo kita masih terus di badan, kita tidak akan pernah mati. Jadi dalam konteks Hono Coroko, Data Sawala, Pada Jayanya, monggo botongo itu adalah menciptakan manusia dari laufil mahfud sampai meninggal. Itu adalah proses. Makanya ilmu Jawa Tuwa itu sangkan paraning dumadi itu udah mirip kayak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Seperti Al-Bidayah wa Nihayah, dari lahir sampai mati. Nah, ini kitabnya wong Jawa, Hono Coroko Data Sawala iku lho, dari penciptaan pertama sampai mati gitu loh. Itu diceritakan dalam huruf-huruf Sangsekerta Jawa. Maka kita harus tahu, sebagai orang Jawa kita harus tahu. Khususnya orang Jawa, wal umum bagi seluruh rakyat Indonesia harus tahu makna huruf-huruf Sangsekerta itu apa. Ternyata sangat dalam bagi jati diri manusia. Manunggal tunggal ki sapa? Gusti Allah sing kita imani, Gusti Allah sing kita panembah, yang harus kita panembah, yang kita harus nyembah kepadanya. Kita mau kawula ki apa? Sebagai manusia ya wis ibadah. Baik, insyaallah kita akan lanjut pertemuan pada lain hari.